Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang lagi nonton video dari channel kami. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kita mau bahas tentang bagaimana cara supaya kita itu tidak takut dengan gelap, dengan tempat angker, hantu, dengan jin. Jadi kan sering ya kita lewat mungkin di tempat yang rumah kosong atau kuburan atau pohon besar, dan ada cerita-cerita angker yang mengikuti bahwa di situ ada jin, bahwa di situ ada makhluk halus yang punya power, yang bisa menyakiti. Terus kita lewat situ takut, atau bahkan mungkin melihat penampakan. Jadi tidak semua orang bisa melihat penampakan, hanya orang-orang tertentu yang oleh Allah diberi kelebihan, dan atau jinnya itu memang niat untuk menampakkan diri kepada kita. Itu beda cerita. Nah, di sini kita mau bahas supaya rasa takut itu hilang ketika kita memasuki tempat yang angker, kita memasuki kuburan, kita memasuki pohon besar di malam hari, rumah kosong yang sudah berpuluh-puluh tahun ditinggal oleh si pemilik. Nah, itu caranya seperti apa sih? Jadi sebenarnya itu utamanya adalah di pikiran Anda sama di hati Anda. Itu yang paling utama. Jadi yang pertama adalah ketika kita memasuki tempat-tempat angker seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Jadi kita harus selalu ingat ada satu esensi yang maha dahsyat. Ada satu esensi yang maha dahsyat yang menciptakan semua alam semesta ini dan tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau di agama lain, monggo silakan Anda menyebutkan. Nah, itu modal utamanya adalah kita meyakini, kita mengimani bahwa satu esensi ini selalu melindungi kita kemanapun. Hidup mati kita itu tergantung atas kuasa dari Allah, atas kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu modal awal. Yang kedua adalah pelajari di tempat-tempat itu apa yang terjadi. Saya kasih contoh. Misalnya kita di sebuah ruangan yang tingkat kelembapannya tinggi, berarti panas ya hawanya ya. Tingkat kelembapannya tinggi kan menimbulkan efek-efek penampakan. Jadi contoh di ruangan kosong yang lembab, berarti di situ ada misalnya cat mengelupas, atau ada lumut yang tumbuh di tembok, atau ada benda-benda berserakan. Itu akan lebih menimbulkan efek penampakan. Sedangkan efek itu adalah berasal dari otak kita, karena otak kita sudah diberi sugesti bertahun-tahun oleh film, oleh TV, oleh cerita orang tua, oleh cerita tetangga, masyarakat, bahwa di tempat seperti itu ada penampakan. Jadi yang timbul adalah pikiran kita membuat sebuah imajinasi bahwa di tempat itu ada penampakan. Saya kasih contoh. Ada satu pohon besar. Di pohon itu ada cerita, ada penampakan genderuwo atau kuntilanak. Nah, ketika kita lewat tempat itu, otomatis kita berharap untuk tidak bertemu dengan genderuwo dan kuntilanak. Tetapi otak kita membuat suatu imajinasi, membayangkan bahwa bentuk kuntilanak dan genderuwo ini itu seperti ini. Akhirnya yang timbul adalah otak kita mengimajinasikan hal itu. Terdapatlah jin itu di situ, kan gitu. Nah, akhirnya kita takut. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya penampakan secara imajinasi otak. Terus yang kedua, gelombang di bawah
gelombang yang bisa didengarkan oleh suara manusia. Jadi ada gelombang infrasonik, ada gelombang ultrasonik. Nah, kalau infrasonik itu gelombang di bawah telinga kita bisa mendengar, dan gelombang ultrasonik itu adalah gelombang yang di atas ring dengarnya manusia. Saya kasih contoh, ketika siang hari mobil ada bunyi orang ngomong, ada bunyi lagu, ada bunyi kereta api lewat, ada bunyi peluit, dan semua bunyi-bunyian itu masuk ke dalam telinga kita. Nah, ketika kita memasuki tempat yang sepi, tidak ada bunyi yang mengganggu, tidak ada sumber suara lain yang mengganggu. Jadi yang timbul adalah terkadang kita bisa mendengarkan sumber suara yang tempatnya sangat jauh. Misalnya ada orang menangis, itu jarak dari tempat kita duduk itu sekitar 500 meter atau lebih, itu bisa kita dengar karena tidak ada gelombang bunyi lain yang mengganggu. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda coba. Kalau tempat tinggal Anda jauh dari rel kereta api, jarak 2-3 km bahkan 4 km dari rel kereta api, coba Anda dengarkan di malam hari. Apakah Anda akan mendengar suara rel yang tidak Anda, suara kereta api lewat, yang tidak Anda dengar ketika siang hari? Saya yakin Anda pasti mendengarnya. Karena apa? Tidak ada sumber suara lain yang mengganggu. Pada jarak kita dengan rel kereta api ketika kereta api lewat itu terpaut berapa kilometer katakanlah. Yang kedua, suhu. Semakin dingin suhu ruangan, itu juga bisa menyebabkan efek itu tadi, suara-suara yang timbul, suara-suara yang terdengar, bahkan kadang kita bisa mendengar detak jantung kita sendiri, yang kalau kita salah mengartikannya itu seolah-olah kita mendengar sesuatu suara, mungkin orang berjalan, hantu, burung tangisan, ketawa, dan lain sebagainya. Itu hanya suara-suara. Penglihatan mata, terkadang di tempat yang gelap, ya mata Anda ini sebuah lensa kamera HP Anda. Di tempat yang cahayanya kurang, lensa HP Anda pasti akan membuat penyesuaian, sehingga yang terjadi akan timbul fokus blur, fokus blur, fokus blur. Nah, itu juga bisa terjadi di lensa mata Anda. Jadi ketika tempat dengan pencahayaan yang kurang, maka yang terjadi adalah fokus blur. Mata Anda menyesuaikan daya akomodasi mata. Jadi mata Anda akan menyesuaikan fokus blur, fokus blur. Di situ terpampang sebuah foto yang sama sekali tidak bisa bergerak. Tapi karena Anda memandang terus-menerus kepada foto itu dengan pencahayaan yang kurang atau mungkin dengan tingkat kelelahan otot mata, maka akan bisa menyebabkan seolah-olah foto itu bergerak, berkedip. Nah, itu efek-efek penglihatan. Apakah kita harus tidak takut di tempat gelap? Iya, kita harus tidak takut di tempat yang gelap. Kita harus mempercayai bahwa hal gaib itu ada. Makanya ada teknik-teknik, trik-trik untuk mengatasi ketakutan di tempat yang gelap. Itu apakah jin bisa mengganggu kita? Bisa, tapi kita juga bisa menolak gangguan itu kan gitu. Dengan cara kekuatan pikiran dan kekuatan hati yang kuat. Jadi kalau kita misalnya di tempat yang istilahnya angker ya, kita tidak usah langsung kalau melihat penampakan atau sekelebat bayangan atau suara atau apa, kita tidak usah langsung menyimpulkan bahwa itu adalah hantu atau itu adalah jin. Tapi pakai logika akal Anda, pakai logika otak Anda. Apa itu yang terjadi? Apakah itu? Logikanya seperti apa dulu? Bahkan mungkin kita sendiri di tempat gelap pun tidak akan takut. Logika kita itu sudah mengalahkan perasaan atau imajinasi di otak kita sendiri, kan gitu. Terus yang terakhir, biasanya kalau saya ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat gelap, ke tempat-tempat yang banyak jinnya, itu di video-video saya kan juga ada. Itu yang selalu saya lakukan adalah
saya berpikir bertanya, sehingga teralihkan imajinasi saya untuk membayangkan hantu. Jadi kita tidak sempat untuk berpikir ada hantu di sini karena kita berpikir ke arah yang lain. Bahkan kalau mungkin melihat penampakan pun, ada satu teman saya itu ketika dia melihat penampakan itu, dia tidak akan langsung menyimpulkan bahwa itu pocong, tapi dia akan berusaha sekuat tenaga merubah apa yang dia lihat berbentuk pocong atau kuntilanak itu, merubah menjadi sesuatu, kayak misalnya dirubah jadi ayam atau jadi kelinci kan gitu. Kalau Anda mau contoh itunya, di film Harry Potter itu ada satu hantu namanya Boggart. Boggart itu hantu yang bisa menyerupai apa saja. Nah, tergantung kekuatan pikiran kita merubah Boggart itu menjadi sesuatu yang lucu. Itu logika itu juga kami pakai di syuting-syuting kami sebelumnya. Kita akan berusaha merubah penampakan hantu yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang lucu, tapi tidak kita ungkapkan di kamera. Nah, itu cara-cara yang kita lakukan atau yang mungkin bisa Anda pakai, praktekkan ketika Anda berada di tempat yang angker, yang gelap, yang katanya orang banyak jin, banyak hantu. Caranya seperti itu ya. Perkara nanti Anda tetap takut atau tidak, itu tergantung kekuatan hati Anda, kekuatan pikiran Anda, dan iman Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu, kalau mungkin ada tambahan nanti saya tambahkan. Sebenarnya masih banyak sih logika-logikanya, tapi tidak mungkin satu video. Nanti kita praktekkan seperti apa, kita bikin tesis, kita ajak satu orang penakut untuk masuk ke tempat angker, apa yang terjadi dengan sugesti-sugesti itu. Sekian dulu dari saya. Subscribe-nya, pencet tombol merahnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.